Semuanya. Ya, Kak. Mana liburan semua? Jevan. Hai. Kak Jevan. Kak Zevannya. Yo, yes, George. Abi aja itu kayaknya. No, dia pengen dipanggil George ya. Yes. George-nya ini bisa panggil George atau Abi saja. Abi atau Abimanyu. George, Abi atau Abimanyu. Boleh panggil George karena aku gak punya huruf yang nama yang lain yang pakai huruf karena ada dua huruf A. Mungkin aku bisa pakai G saja. Oke, kakak mau tanya nih, siapa yang Natal udah pergi liburan? Saya di rumah aja sih, Kak. Aku. Kebanyakan. Terus jalan-jalan ke mall, terus jalan-jalan di halte itu foto-foto, udah. Sisanya nggak kemana-mana. Oke, nah untuk sebelum mulai kelas, kakak mau umumkan dulu. Ya. Dari tanggal 13 sampai tanggal 17, kakak akan ada di Bali. Ya. Nah, jadinya ada nggak sobat bintang yang di Bali? Ada nggak yang di Bali? Aku sih nggak di Bali. Bali, ada di Bali? Nggak ada. Nggak ada di Bali ya. Nah, opsi kedua adalah gini, kalau emang ternyata bisa kakak adain kelas di sana, kakak mau ke sana coba sambil ke museum di Bali, biar kita lihat langsung tradisional instrumen musik langsung di Bali. Tapi ini tentatif ya, karena kakak nggak tahu jadwal kakak gimana, itinerary kakak di Bali akan gimana. Bisa jadi kakak pas hari Seninnya kakak ada di gunung, tahu berantah kan? Jadi nanti akan kakak kasih tahu hari Minggunya mungkin. Kakak misalnya kakak Senin nyata udah di kota nih dekat museum, kakak tinggal bayar tiket masuk, kuliah HP deh, ya kan? Nah nanti akan kakak umumkan ya gimana ke depannya. Oke, Kak. Kalau ya itu kalau bisa ya, kalau jadi let's see lah what will happen. Oke? Oke. Nah, sekarang untuk kelas pertama di tahun 2022 ya. Kakak 2023. 2023 ya. 2023. Pengennya 2022 terus ya. Nggak pengen tambah tua loh. Oke, nah jadi kakak mau ngulang basicnya sedikit. Jadi bagi yang udah tahu biar nggak lupa, bagi yang belum tahu buat pelajarin. Ya. Oke, Kak. Nah, by the way, if you know, kakak kalau nulis lagu kan pakai MuseScore ya. Iya. Sekarang MuseScore ada MuseScore 4.0 yang terbaru. Bayar kah? Gratis juga. Oh, masih gratis. Dan dia udah ada dark mode. Jadinya udah sih. Jadinya katanya nggak sakit. Nggak pedih mata, iya. Dia akhirnya udah bisa ngikutin sistem. Iya. Kan Windows kakak dark mode juga, jadi kita dark mode juga. Bentar. Ada. Mau cari MuseScore 4? Nggak apa-apa kalau saya cari di Google. Ada MuseScore 4 udah ada sekarang. MuseScore. Oh iya benar. Ya kan? Tapi kalau kamu cuma download doang sebenarnya kecil. Tapi saat kamu download suaranya, soundpack-nya itu sampai 13 giga. Soundpack pianonya, orkestranya, woodwind, strings, horn. Kakak cek total 13,8 giga. Jadi kalau anda komputer kentang, HP kentang, mohon maaf aja, nggak bakal bisa. Kalau misalnya masih ada drivernya yang masih kosong, masih bisa. Ya, let's see lah. 13 giga. Cukup nggak size ya? Cukup sih, masih ada 400 giga anakku. Oh, aman lah gitu. Oke, nah ini kakak share screen ya. Nah ini. Jadi biar kalian nggak, nah by the way sih, ya hitam kan? Dark mode kan? Jadi mata nggak sakit kan? Tapi sini di device-nya saya udah nyalain modenya. Bukan, kadang-kadang emang device ada yang dark mode, tapi terkadang aplikasinya nggak ngikut dark mode. Iya. Kalau ini dia udah bisa ngikutin otomatis dari sistem. Kayak Chrome dark mode atau Chrome nggak dark mode kan, gitu. Iya. Semacam itulah.
Nah, terus itu kenapa kosong-kosong semua notnya? Mana? Belum dibikin notnya. Kayak Ini garis-garis. emang belum. Ini kakak mau ajarin ulang biar nggak lupa. Oke, nah jadi beberapa hal yang kita harus pelajari ya tentang partitur ya, oke, biar nggak lupa ya. Nah, ini nih kita pasang sistem teks. Nah, ups, kok nggak bisa? Staff text? No. I have also mark? No. Wait, really? It doesn't work? Kok sedih amat? Musical 4 nggak bisa jalan begini? Instrument change, instrument Mungkin staff memang text. sistemnya caranya baru kali ya. Oke. I get an idea. Kita tulis note do di sini, Do. ya kan? Terus baru gini kita geser ke sini. Tada. Nah, ini bisa digeser ke sana. Oke, nah, jadi ini adalah kakak kan jelasin dulu bagi yang udah tahu, bagi yang belum tahu ya. Nah, nama ini nih. Nah, jadi ini, jadi gede gitu dia. Wih, oke, dia ini ada di sini nih. Nah, gitu, oke ya. Nah, how can you use the arrows? Tell me, George, how do you use the arrows? Kok gimana caranya? The Kok note bisa sih? has a line there in the middle, on the line. Hi. Middle C. Yeah, no. How do you do the arrows tadi? With annotate to give the middle. Oh, oke. Oke, thank you. Nah, guessing. Oke, thank you. Erase, shoe. Nah, oke. Jadi draw, oke ya. Jadi ini ya, dan ini astaga, gue gambar jelek banget. I really need to buy a pen, mouse pen. Ini namanya adalah clef ya. Clef dan clef ya. Clef itu adalah penanda tangan. Jadi either kamu yang pakai tangan kanan atau tangan kiri. Kalau treble clef dia artinya pakai tangan kanan, ya kan? Kalau bass clef artinya dia pakai tangan kiri, oke? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Lagunya cuma do. Kenapa? Lagunya kok cuma do. This doesn't work when I move, masa dia gerak juga tuh. Annotate enggak? Soalnya kan annotate itu kan annotate khusus Windows. Khusus itu Kak. Kan cuma zoom doang. Geser, annotate geser juga. Iya, memang gitu. Emang sistemnya gitu. Aduh, oke. Fail banget. Oke. No. Usah deh, yaudah gini aja. Nih gini, ini adalah untuk kanan ya, oke? Ya, tangan kanan. Nah, kalau bass clef ini adalah dia untuk tangan kiri, ya oke? Kak, itu bisa dipindahin nggak biar kelihatan? Nah itu, done. Ya, jadi umumnya pasti dia akan tingkat gitu, kanan dan kiri, treble clef dan bass clef. Ya, sebenarnya ada kalau bahasa Indonesia dia kunci G dan kunci F, cuman kakak mau pakai bahasa yang diakui secara internasional. Itu treble clef dan bass clef, oke? Nah, berikutnya itu kita ada ini nih, dia hilang. Dia hilang. Bye-bye. Bye-bye. Oke, dia ada ini. Terus ada ini. Terus ada ini. Nah, ada, oke, by the way, orang sering bilang ini namanya 2/4, 3/4, 4/4. Sebenarnya salah. Karena tidak ada garis tengahnya sebenarnya. Iya, emang benar. Artinya 2/4, 3/4, 4/4. Ya, 2/4, 3/4, 4/4, bukan 2/4, 3/4, 4/4. Kita nggak bicara tentang pecahan. Ya. Dengan ngajak saya matematika. Ini awalnya yang itu pecahan awalnya. Bukan pecahan. No, bukan pecahan. Nah, untuk ini kita ini, nah biar dia bisa selesai ini. Nah, ini ya kita sebut sebagai namanya adalah bass clef. Bukan. Time signature atau tanda birama. Ada di tulisan sebelahnya. Sebenarnya aku udah tahu karena aku ada baca. Aku zoom bersatu, aku bisa baca apa yang kakak buka. Adi yang itu biasa. Gimana cara kecilin fontnya ya? Nah, saya belum tahu juga, saya belum pernah pakai.
Nggak, kalau MuseScore yang lama dia ada di bawah. Buat kecilin fontnya. Coba di tools Kak atau format. Atas kali, atas. Tools, format, size, load, style, add. Oh, style? Format, style. Astaga, yang mana ini? Size. Nope. Staff text. Nope. Tempo text, system text. Text line. Kayaknya tadi yang ukuran size. Oh, ini. I think this one. Yeah, I think it's Wait. Terus sistem. Nah, kita ganti misalnya jadi, oke, sebetulnya 5 PT coba ya, oke. Coba. Betul sekali. It works. Ini saya bisa zoom. Nah, jadi ini lebih kata dengan, nah oke, ya. Nah, ini kita sebut sebagai namanya adalah tanda birama nih. Jadi dia ada kayak ini, dia ada 24, 34, 44. Nah, siapa yang bisa kasih tahu kakak perbedaan 24, 34, 44? Saya sih nggak ngerti. Sabar, Revaldo pasti tahu. Coba George. Tell me, apakah kamu tahu perbedaan 24, 34, 44? Tempo. No, bukan tempo. Ketukan. Tempo. Ketukan. Kita siapa yang ngomong ketukan tadi? Aku tuh siapa? Alicia. Alicia Ocin. Apa Alicia beda? Alicia Ocin. Oh iya. Bisa namanya mau Ocin, nama Alicia. Kakak takut beda Alicia. Yes, betul. Ketukan. Oke. Ada bisa melengkapi nggak jawaban Ocin? Ketukan dalam... Revaldo, lengkapin. Hah? Oh, ketukan dalam apa ini ya disebutnya ya? Apa, ayo. Come on, dalam apa? Ketukan dalam birama. Ketukan dalam bukan birama sebenarnya, ketukan dalam satu bar. Bukan satu bar. Jadi per bar. Jadi contohnya kalau dua 4 artinya dia satu bar cuma 2 ketuk gitu tuh. Ya kan tuh, ya kan? Nah, kalau 3, 4 artinya satu bar dia memiliki 3 ketuk. 3 ketuk. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kan tuh dia ada titiknya. Nah, kalau 4, 4 satu bar dia ada 4 ketuk. 4 ketuk. Ya, jadi itu yang membedakan jumlah ketukannya. Ya. Iya, Kak. Nah, jadi tadi tanda birama adalah kita kasih penjelasan ya. Jumlah ketukan dalam satu bar ya. Oke. Nah, jadi yang terus berikutnya lagi yang kita harus tahu adalah ketukan udah. Oke, sekarang kita ketukan ada satu bar ada 2 ketuk, 3 ketuk, 4 ketuk. Jadi cara ngitungnya jadi dia kan ada masing-masing gitu ya, oke? Oke. Nah, sekarang berikutnya tinggal kakak jelasin ulang ketukan tuh ada apa aja dalam musik. Sebenarnya ada banyak banget. By the way, siapa masuk ini? Oh, oke, kita dulu ya masuk. Oke, nah, jadi coba Revaldo kasih tau kakak ketukan paling kecil yang kamu tahu tuh berapa ketuk? 1 ketuk. 1. 1/4. 1/4. Ya kan? Ya. 1/4 artinya ini nih. Ini 1/4 nih. Ya kan? Ada yang oke. lagi ya, Kak? Ada total sampai 1/4, 1/8, 0,25 ketuk. bisa dia sebenarnya garisnya bisa banyak nih kalau kita lihat notnya sebenarnya ya. 0,25 ketuk maybe. Oh, banyak banget sebenarnya ketukan itu. Add pellets kita kasih note head ya. I think it's not head. Salah deh. Bentar ya, kakak sambil nyari dulu. Tambah semuanya aja lah. Daripada bingung. Wait, it's one of them lah pokoknya pasti. Contoh, let me see. Bukan layout, bukan. Iya, bukan. Mirip, bukan. Kok semuanya kebuka semua sampai kakak ngecek ya mana kayak nggak ada deh. Belum report kali, Kak. Itu kan kayaknya udah di rewrite. Jadi mungkin engine-nya baru kali jadinya belum semua fiturnya.
Nasib, nggak apa-apa. Oke. Jadi sebenarnya dia ada banyak banget kan. Nah, jadi tapi yang kalau kita cukup tahu sebenarnya nggak perlu sampai 1/4. Cukup setengah aja. Kan 1/4 itu pendek banget sebenarnya. Ya, jadi ada ini, ada ini, ada ini, sama ada ini. Ya kan, setengah, Banyak 1, dong. 2, 4. Ya, benar. Nah, ini, oke, nah, kalian tahu kan itu, coba yang pertama, yang ini, yang kakak biru ini. Ini jumlah berapa untuk ini? Ini berapa untuk ini? 1/4. Bukan 1/4. Hah? Setengah. 1. Setengah. 1/2. 1/2. Setengah, yes. Oke. Nah, ini dia jumlahnya adalah ketukan setengah. Jadi, system text, ini dia ketukannya setengah ya, oke? Namanya adalah quaver. Quaver, nama-nama lagi. Yes, nama dia. Jadi, setengah ketuk namanya adalah quaver. Nah, jadi imagine kalau kamu main satu note, artinya ya ini setengah ketuk. Nah, gitu setengah, udah kelar. Pendek ketukannya, oke? Oke. Nah, next berikutnya, wait, should I just do this biar gampang? Nah, nextnya adalah ketukan satu ketuk. Nah ini ya, satu ketuk ini, ada yang tahu namanya apa? Lupa. Kayaknya aku kalau nggak salah Ada yang tahu nggak? not biasa. Ini. Crochet. No C. Crochet. Crochet is not C, Kak. No. Crochet means one count. Pokoknya ketukan satu ketuk namanya crochet. Crochet. Oke. Ya, crochet. Atau crochet bahasa Prancisnya. Kamu mau pakai bahasa Italia jadi crochet apa Prancis jadi crochet? Bebas. Ya, up to you. Mau pakai bahasa mana? Mana yang menurut kalian keren aja. Crochet, whatever. Yang penting satu ketuk, oke? Nah, next. Ini, yang putih. Berapa ketuk ini total? Yang putih berapa ketuk yang putih? Yang putih buntut berapa, yo? 2. Yes, thank you. 2 ketuk. Namanya adalah minim. Saya tahu nggak gimana saya bisa tahu itu 2. Kenapa? Pola loh 1/2. Misal, terus kalau tambah 1/2 lagi sama dengan 1. Berarti 1 sama 1 sama dengan 2. Oke. Tambah angka yang sama. Kakak nggak ngerti malah. Oke. Yang penting kamu ngerti, oke? Ya. 5 ketukan. No. 4/4. 4. Nggak ada 5. Hah? There's no 5. Oh ya. Ada 4. 1/2, 1, 2, 4. Yes, 4. 4 namanya semi breve. Semi brief ya, oke? Ini adalah ketukan per ketuk, oke? Semi Brief. Tok. Yes. Jadi gini, 1, kalau 2, cover gitu kan. Kalau crochet 1. Minim 1, 2. Semi brief 1, 2, 3, 4 baru lepas. Ya. Jadi quaver, crochet, minim, semi brief. Jadi setengah 1, 2, 4 ya. Jadi itu harus hafal. Kalau quaver bunyinya cuma Half ya, setengah ketuk pendek banget. Ya setengah. Oh ya Kak, kan itu kan semi brief. Ada briefnya nggak Kak? Ada, sebenarnya ada brief itu 8 ketuk sebenarnya, cuman jarang banget karena basically why do you need an 8-bar note gitu loh? 8 count note. 8. Brief itu 8. Pernah tahu juga sih saya Kak. Nggak, setahu kakak jarang banget note yang pakai brief 8 ketuk ya. Umumnya dia ini 4 ini. Kalau lebih pendek ada kayak sampai 1/4, 1/8 itu ada. Umumnya kalau lagu-lagu Chopin yang yang lebih cepat itu yang running terus kayak di speeding note-nya itu bisa pakai 1/8. Gitu. Jadi kalau kamu sampai kamu dengar lagu-lagu Chopin sama Liszt itu dia pakainya setengah sama 1/4 semua mayoritas. Karena dia cepet kan, jadi makin pendek notnya, makin cepet lagunya artinya. Karena makin banyak notnya kan dalam satu bar kan.
Jadi Ya, Kak. kayak imagine kalau ini setengah ketuk artinya dalam satu bar bisa berapa not nih? Tuh, artinya setengah dua, ketuk tiga. dalam satu bar bisa muat berapa not? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, kalau kalau crochet dalam satu bar cuma muat 4. Minim dalam satu bar cuma muat berapa? 2, betul. Nah, semi brief satu bar cuma muat berapa? 1. 1. Yes. Jadi kurang lebih begitulah. Jadi kalau notmu makin pendek, makin banyak artinya dalam satu bar. Ya, oke? Oke. Nah, jadi ini kita udah bicara tentang clef, temperature, bicara tentang ketukan. Nah, berikutnya kita akan bicara tentang membaca not, ya. Nah, jadi ini yang biasanya banyak orang suka PR karena bacanya susah katanya. Tapi sebenarnya kalau kita latih, kita pelan-pelan baca. Yang penting tekun disiplin latihan pasti bisa. Ya. Karena kakak pun mulai di umur-umur kalian nggak bisa apa-apa juga. Kakak nggak langsung, oh ini anak jago, nggak begitu. Hanya Mozart yang lahir di jago. Itu percaya nggak percaya? Mozart sama Beethoven duel. No, actually Mozart itu Oh iya, yang guru ngajar. Beethoven. Oh ya, bentar, sama ada satu lagi tuh. Ada yang kayak yang Bumblebee itu tuh. Apa tuh? Itu Rimsky, siapa yang nama dia? Rimsky Oh, ya, sama something. Liszt. Sama Liszt. Rimsky Korsakov kalau nggak salah, orang Rusia. Iya. Sama Liszt. Nah, kalau Liszt, itu Liszt kalau piano kan. Iya. Tapi kalau ada yang suka denger nyanyian, ya lagu, kayak lagu-lagu klasik dari bentuk nyanyian, kamu dengerin Schubert. Tahu nggak? Schubert. I forgot. Itu dia Schubert itu satu era sama Liszt. Schubert, Liszt, Chopin. Hah? Franz Schubert. Ya, Franz Schubert. Itu dia banyak bikin lagu-lagu vokal. Oh, Ave Maria. Ya, jadi kalau kamu tahu Ave Maria, itu yang bikin Schubert. Nice. Ya kan? Nah, oke. Nah, kita lanjut sekarang ya. Ini adalah not pertama yang harus kamu tahu. Not yang ada garis di tengah-tengahnya adalah not apa, kawan-kawan? C. Thank you. Ini yang harus kalian gak lupa ya. Ini notnya paling khas sendiri. Ya, ini namanya adalah not C atau not do. Jika mau pakai dia jadi do atau mau jadi C bebas. Do and C. Atau C ya. Cuman umumnya kenapa kakak tulis dua-duanya? Karena kalau kamu nyanyi pakai do, kamu main piano pakai C. Notnya sama, namanya beda. Ya. Nah, setelah do apa? Re. Setelah re apa? Mi. Setelah mi jadi apa? Sol, la, si, do. G. Sol, la, Si, si, do. Yes. Re. Mi. Nah, jadi oke. Nah, sekarang versi nyanyinya do, re, Do, re, mi, mi, fa, sol, la, si, do. fa, Do, sol, Sol, la, si, do tinggi sini, oke? It's my mistake. Do tinggi. Nah, kalau versi piano adalah C, D, E, F, G, A, B, C tinggi. C, D, F, G, A, B, C. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau kalian ada hafal do, re, mi, fa, sol, la, si, do, basically ya, not itu kayak kalian tahu piano ada 88 not, ya kan? Ada 88 not. Yeah. Sedangkan ini cuma ada 8. Ada basically dalam satu piano itu dia ngulang-ngulang doang berapa belas kali. Iya. Iya kan? Sampai dia habis di atas gitu. Kalau kalian punya piano yang full ya. Nah, jadi sebenarnya teknik kalau kalian ngerti cara ngitungnya, dia ngitung tangga kan jadi gini. Nah, dia untuk menghitung not itu gini, guys. Perhatikan deh. Dia itu pasti gini sistemnya. Wait, how can I do this? Can I do this? Line, step. Nah, oke. Line. Nah, dia pasti adalah pertama notnya ada di garis kan? Iya, Kak. Berikutnya setelah not di garis, dia notnya ada di spasi. Jadi bukan garis ya kan? Line space, line space, line space. Ya, habis itu dia, bentar, ada shortcut nggak sih? Text. Apa? Oh, Control Shift T, oke.
Control Shift D. Nah, ini dia line lagi. Ya kan? Shortcut. Habis itu habis itu dia akan Cuma space L? lagi. Ya, Kok LS sama LS? ya L tuh line as a space. Masa kakak tuh semuanya sih? Ya kan, you get the idea lah, nangkep lah ya, gitu kan? Hello. Kayaknya kakak Nah. salah ketik. Lanjut. Ini juga dia pasti line lagi. Habis itu LS, dia, LS, ya dia LS. gitu soal sistemnya, selalu pasti ganti-gantian. Ya kan? I see. Nah, artinya gini. LS terus Nah, do ini re line mi lagi, fa ya kan? sol la si do. Nah, terakhir do tinggi, artinya do tinggi ada di space, di spasi, oke ya? Oke. Nah, jadi basically sebenarnya kalian ini not ini ya, kayak kakak akan zoom keluar, oke? Lihat baik-baik, oke ya? Technically you can do this. Bisa naik ke puncak gunung tinggi Tinggi sekali. Ya. Dan tuh note aku Sudah aku mulai bisa break tinggi dulu, banget Kak. namanya. Heidi, Ada limitnya nggak sih, Kak? Ya sampai yang peno paling atas. Oh, Oke. This is a test. I want to know. Oke. Siapa yang bisa tahu not apa ini paling kiri tuh? Not paling atas not apa itu? Not paling akhir. Ayo, bisa Tinggi. itu enggak? Iya. paling Hah? tinggi. Kayaknya Not yang paling atas itu, ya ada pada ujung itu not apa? Ada bisa tahu nggak? Tulis di chat, ketik di chat. Coba hitung, coba itu. Not apa itu di sini nih? Boleh ya kak? bentar, Kak. 1, 2, 3, 4. Nih, not ini nih. Ini not apa nih? Yang paling tinggi Sol nih. ya kak? Sol. Sol, salah. Bentar, sabar. Gua ngitung juga. Udah, saya udah dapat hitungannya. Heidi, ya kak. Yang Tinggi kak. Siapa? Kak. si Kak. Si. Siapa jawab si tadi? Iya, B4, Kak. Aku jawab D. B. D. B. Siapa tadi jawab B atau si siapa tadi? Tadi saya sama Tania. Ini kan tadi Tania. jawabnya C. Kalau saya udah jawabnya B. Itu ada di Aku jawabannya Oh, aku D. iya. D. Bukan D, itu B. Iya, B. Nih, kita hitung sama-sama ya. Ini kan do tinggi. Re tinggi, mi tinggi, fa tinggi, sol tinggi, la tinggi, si tinggi, do tinggi, re tinggi, mi tinggi banget, fa tinggi banget, sol tinggi banget, la tinggi banget, si tinggi banget, do tinggi banget, re tinggi banget, mi tinggi banget, fa tinggi banget, sol tinggi banget, la tinggi banget, si tinggi banget. Kok jadi kayak nge-rap ya? Ya, jadi sebenarnya baca not itu dia pasti akan kayak tangga, dia pasti akan selalu garis pasti sampai paling atas. Jadi walaupun kalian gini nih ya nih, lihat nih. Tapi kak itu bisa lebih atas lagi nggak? Kenapa? Itu bisa lebih atas lagi nggak? Setahu kakak B tinggi, setahu kakak tinggi itu C8. Jadi after this one last note itu nggak bisa lebih tinggi lagi, mentok pianonya udah. Hah? Karena paling tinggi piano kan atas kan C8. Tuh situ tuh. Iya, C8. Nah, jadi gini, nih guys, nih walaupun kalian nih, Kak, kan not lu katanya garis pasti, tapi ini banyak banget garisnya kan? Iya, tapi yang penting kepalanya, lihat. Ini kepalanya ada garis, ada line. Ini spasi, ini kepala nggak ada garis, ada nggak ada garisnya space. Nah, garisnya ada line. Ini nggak ada garis, ada space lagi. Line, space, ya kan? Kok masih banyak garis membantu? Iya, biar ngitung ke atas. Dan lagi pula nih, kenapa ini pasti B nih? Hey, tuh lihat. Ini udah dikasih tahu nih, dikasih sama dia tuh, lihat tuh B tuh. Tuh, lihat bawah kiri. Tuh, ada B7. Artinya biasanya les. Iya dong, Kak. Jadi sebenarnya tadi misalnya teks dong. Kenapa? Sebenarnya tadi kita bisa tahu jawabannya dengan hanya lihat ke Ya, situ tapi dong. nggak ada yang lihat kan, jadi pada ngitung. Bagus. Oke ya. Nah, sekarang kakak akan ngajarin kalian kebalikannya. Jadi ini untuk tangan kiri ya. Tangan kanan kan dari do tengah sampai atas kan. Nah, sekarang kakak kan main, kita turun ke bawah. Nah, di sini. Ini dia Kalau dari bisa awal turun ke sampai bawah. ke akhir.
Nah, jadi ini adalah untuk tangan kanan kan. Nah, ini juga ada untuk tangan kiri sini nih. Teks. Nah, dia do. Nah, kalau naik kan re. Kalau turun jadi apa? Kalau turun? B. Ah, Low Si. B. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. E, Yes. A, G, F, So, C, D. fa, mi. I Gue spasi re, do ya. Nah, can kalau dalam not baloknya adalah C, B, A, G, F, E, D, C. Ya kan, oke? Are there low notes? C, B, A, G, F, E, D, C. I think is the hard reverse backwards, Kak. Iya, karena kita lebih gampang baca kan daripada baca bawah kan. Practice. Nah, Sing this. berikutnya juga ini juga dia bisa turun juga ini do, si, la, To be. re, do, si, la, sol, fa, mi, re, si, la. Nah, lihat gitu. Dia merah tuh. Merah. Artinya udah kerendahan, dia nggak ada notnya nggak habis, nggak ada lagi. Ya bisa diulang, dah tuh. Ya. Habis ya. Itu Nah, limit. jadi untuk ngitung tangan kiri ya, kakak saran dari C tengah kan, sama-sama C tengah dan do ini, by the way, ini ya, ini dan ini is the same note, adalah note yang sama, cuman ada di clef yang berbeda. Jadi ini adalah C tengah di tangan kanan, ini C tengah di tangan kiri. Tapi notnya sama. Nih, listen. Boom. Pam. Tuh, notnya sama kan? Iya. Bunyinya sama walaupun tempatnya berbeda. Jadi ini adalah penulisan C tengah kalau di tangan kanan, ini adalah penulisan C tengah kalau di tangan kiri. Oh. Cara bacanya, oke ya. Nah, dan tinggal turun do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Dan turun ke bawah terus. Dia sama juga dia tetap ini oke, dia tetap berarti kalau kakak nulis dari yang paling bawah sampai ke paling atas, jauh dong. total apa ya, ada 88 not pokoknya. 88 Dan notes. itu kalau kakak nulisnya naik terus gimana tuh? Ya, Dari yang paling bawah. bisa aja, cuman kakak perlu panjang banget. Perlu Kan di bawah layar. juga ada tempat di bawah. Iya, tapi kan nggak jadi nyambung kan? Nah ini juga dia jadi akan tetap line. Masalahnya kakak mungkin akan bisa lihat, gak tau kalian bisa tahu atau enggak, karena kan kakak pakai TV 43 inci kan. Kalau kalian gak tahu kelihatan, kalau kakak zoom out kelihatan nggak nanti? Kurang tahu juga. Kelihatan. Dia tetap. Oke, coba ya kakak zoom out ya, oke? Nih for you guys ya, lihat ya, oke. Ini tuh sabar, ini artinya tinggal kakak page break-nya bikin dia tiap 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bikin 8. Nah, jadi per satu sini kan. Ini bisa kakak tambah mesin lagi nih. Tuh, putih. Itu merah tuh, dia nggak bisa lagi tuh, merah habis tuh. Oh my God, merah. Yes. Nah, sini juga merah tuh habis tuh kan. Yay. Jadi basically ini adalah not dari ujung piano ke ujung paling rendah ke ujung paling tinggi. Ini Kak, itu yang ini sama ini. Jackie, kamu punya piano komplit nggak? Piano ada berapa not pianomu? Hah? Piano ada berapa not? Karena I think you pakai keyboard, Jackie. Itu yang putih, yang hitamnya? 1, 2, 3, 4, 5, berarti 15, 20, 25. 25 plus 36 ya? Berapa tuh matematika? Ayo. 25 plus 3. 61. Jackie 61. Kamu 61, Jackie. Nah, kalau keyboard tuh biasanya 61, 44 ya kan. Nah, kalau piano yang full tuh 88 not, 88. Jadi ini jadi kalau 88 termasuk hitam ya, termasuk hitamnya ya, oke? Nah, jadinya Jackie kamu punya keyboard nggak komplit. Karena cuma 61.
Kalau punya kakak komplit 88 nih yang belakang kakak nih. Wait, nih kakak ini begini. Tuh kelihatan tuh. Nah, ini tuh nih. Ini 88. Punya kakak. Ya. Tapi saya bisa ganti suku. Saya capek. Ya, itu mah nggak ada masalah, nggak apa-apa lah. Kita nggak perlu. Emang kakak juga sebenarnya not kakak 88 emang kakak kepake sampai paling bawah sampai kagak. Cuman ya beli full aja gitu. Because why not, ya kan? Coba aku. Saya pakai bayar piano, saya ganti. Bukan ini yang saya cari. Atau udah. Oke, nah ya. Jadi tentang membaca not, ada yang punya pertanyaan nggak? Tidak. Coba angkat tangan bagi yang bingung. Kalau ada yang bingung tentang membaca not, angkat tangan coba. Karena gini, kakak akan ngajar musik itu semuanya pakai not balok. Nggak pakai not angka atau not huruf. Jadinya kakak mengajarkan ke kalian semua standar internasional. Kak, Yes, Jackie. coba ini gimana aku bisa mainin semua chord. Iya kan, chord di keyboard kan, chord dan do mi sol kan. Saya pakai aku cuma pencet satu itu. Ya, tapi Karena itu di keyboard. saya Kalau di setting. piano nggak bisa kan? Itu kan fitur keyboard. Saya bisa ganti ini juga sih. Ya, oke, ya Jackie sabar bentar. Nah jadinya dengan begini, ada yang punya pertanyaan masih udah ngerti semua ya? Ini tanda birama, ini ketukannya, ini not-notnya, cara baca notnya. Ya, oke? Aman semuanya? Aman? Good? Aman. Nah, Kak. oke, satu lagi kakak lupa. Kakak mau kasih tahu di sini nih. Nah, ini kan adalah ketukan not bunyi kan? Iya. Nah, tapi not itu juga ada dua macam. Ada not bunyi, ada not diem, arti istirahat. Oh. Jadi kayak gini nih, ini nih. Nah, jadi ini adalah istirahat setengah ketuk. Setengah. Nah, ini adalah istirahat satu ketuk. Ini istirahat dua ketuk, istirahat empat ketuk. Kalau setengah ketuk kayak huruf Y, istirahat satu ketuk kayak huruf kayak petir, dua ketuk kayak topi, ya topi bawah, empat ketuk kayak topi kebalik, gitu. Nah, kalau bagi yang bingung, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Nanti akan kakak kirim PDF ini. Kakak jadi PDF, kakak kirim ke kalian, biar kalian bisa baca di rumah. Ya? Saya bingungnya gimana cara buat bedain yang buat minim, yang buat topi itu balik sama topi itu. Gampang. Kalau topinya yang kalau dua ketuk minim, itu topinya di garis ketiga, lihat, nempel di garis 3. The third line. Kalau saya ini brief, dia nempel di garis keempat. Lihat tuh, kebalik kayak kelelawar. Di garis keempat itu, garis 4 kan? Oh iya. Nah, itu yang bikin beda. Jadi kalau dia topi arah benar, pasti minim di garis ketiga. Kalau dia semi brief, artinya dia topi kebalik di garis keempat. Kenapa nggak diganti aja ke yang lain simbolnya, biar lebih gampang orang tahu? Actually, ini adalah yang udah standar internasional gitu loh. Ini yang kalau kamu kemanapun, kakak ngobrol sama dosen dari Australia pun, dari Amerika, Swedia, semua pakai bahasa yang sama. Ya ini ketukannya. Allah. Yang sudah diakui lah gitu kan. Yap. Jadi nanti kalau kalian bisa pelajari ini, kalian akan belajar ke profesor dimanapun, negara manapun, bahasanya sama. Oh, quaver, crochet, mini, semi brief, gitu kan? Gitu. Nah, oke, next. Berikutnya adalah, ada lagi berikutnya. Nah, ini yang, oke, di sini nih. Kalau nanti kalian lihat dalam partitur ya, ada tanda begini nih. Ini Revaldo paling demen nih. Nah, ini apa artinya Revaldo? Tempo. Oke, jelasin ke kita pakai bahasa manusia, apa arti tempo itu? Kecepatan. Yes. Jadi artinya add text, system text. Ini adalah tempo atau kecepatan lagunya.
Nah, di sini kan 80 BPM, artinya 80 ketukan per menit. Oke, ya. Yo, dia tambah ke atas. Nah, gini. Nah, sip. Ya, jadi nanti kalau kalian misalnya kalau lihat 110 ya, 110 ketukan per menit. Angkanya makin tinggi, dia makin cepat. Ya, jadi itu penting sekali untuk tahu dia ada angka tempo itu ya. Oke? Nah, hal terakhir yang mau Kakak ajarin ke kalian dalam kalian membaca not adalah ini can I remove this biar nggak terlalu rame. Nah, biar nggak terlalu banyak notnya. Barnya mengganggu pemandangan. Nah, ini kita bisa add one more measures after selection. Nah, jadi kita udah tahu not itu ada tinggi rendah notnya, ada panjang pendek notnya kan. Nah, yang terakhir kita harus belajarin adalah volumenya, volume. Nah, kalau kalian pakai piano digital, mungkin kalian ada tombol volume kan, ya. Tapi kalau kalian pakai piano yang akustik, yang benar-benar piano kayu, nggak tombol volume. Jadi kalian harus atur volume pakai jari kalian. Tekannya keras, bunyi keras. Tekannya pelan, keluar pelan. Gitu. Nah, salah satu penandanya seperti ini. Actually, can I do this? Mana tuh dynamics? Ini dia. Ini yang paling umum ya. Ada ini. P. Ada ini. P. Ada ini. Ada ini. MF. Sabar. Gue aja sabar dulu. Sabar, maneh teh kalem, nyaho teu. F. Nyaho teu kalem bae. Ada P, ada M, ada S. Oke, nah dia ini namanya adalah tanda dinamika. 1, 2, 3. Gak ada yang ngulangin. Kasihan. Ya, tanda dinamika. Oke ya. Nah, tanda dinamika itu sendiri kebagi 4 yang paling umum. Ada P, MP, MF, sama F. Oke. Nah, paling itu P, namanya adalah piano. Artinya lembut. Nah, berikutnya adalah tahap 2. Oh, wait, let's do it this way. Berikutnya adalah MP, mezzo piano, artinya agak lembut. Nah, next MF, mezzo forte, agak keras. Terakhir yang paling kita tahu F adalah forte keras. Kebalik. Nah, jadi kalau kalian lihat lagu itu ada tanda P. Good, ya kan tuh? Kebaca nggak, guys? Kebaca nggak, gengs? Baca. Yes. Ya, oke. Kenapa? Yes, ke depan. Kebaca ya. Jadi kalau kalian lihat dia P, MF, MP atau F, jadi kalian tahu mainnya harus lembut atau keras. Oke? Nah, terakhir 2 lagi. Kita punya ini yang kayak ada gitu, sama ada begitu. Nah, ada 2 macam nih. Oke ya. Nah, terakhir bear with me ya. Oke, ini namanya adalah ini. Nah, ini gua hapus dulu. Nah, ini namanya adalah apa tuh? Apa teman-teman? Namanya apa itu? Crescendo. Crescendo. Ya. Mirip kayak mantra Harry Potter ya. Mirip. Ya kan? Crescendo terbang orangnya. Crescendo. Wingardium Leviosa kali. Ya. Oke, Mantra crescendo itu artinya semakin keras. Crescendo. Jadi artinya dia dari lembut jadi keras. Kenapa nggak tambahin aja ke tanda dinamika? No, karena kalau tanda dinamika itu fix. Kalau ini dia bisa berubah, jadi dia dari lembut jadi keras notnya itu. Terus dari keras jadi lembut. Kalau keras lembut kebalikan ini nih keras lembut nih. Yang bawah ini ya. Ini namanya adalah D
crescendo, tambah D doang depannya. Ada semakin. D kan di bahasa DE kan di bahasa Inggris artinya opposite. Ya, The betul. Ya, jadi ini crescendo itu D crescendo. Artinya satu makin keras, satu makin lembut. Jadi kalau kalian lihat ada not contoh ada not yang crescendo ya, oke. Bentar, actually bentar, contoh. Bentar ya, coba. Bentar. Kakak cari contoh oke, biar kalian tahu ya. Kayak gini, Kak. Bentar. Nih. Jadi contoh mana ya? Ini. Ini kita buka gini. Wait, can I? Oke, sip, bisa. Oke, sekarang gimana cara kakak share ini? Ini, sebar. Nah itu, oke guys, lihat guys. Ini dari, ya. Nah, kelihatan ini nih, lihat nih. Nih ada tanda itu kan tuh? Iya. Ini artinya di sini dia pelan, soalnya dia keras. Pelan, keras. Artinya dia, lagu ini not pertama keras, not kedua pelan, dari ketiga pelan, agak keras, dan akhirnya keras lagi. Tuh. Jadi dia lagunya ini tambah besar ya. Oke, ini adalah contohnya. Oke. Jadi nanti kalau kalian lihat udah nggak bingung. Oh karena gue udah tahu nih gitu kan, udah pernah pelajarin. Ya. Oke guys, semuanya? Oke, Kak. Yes, Ya. Kak. Nah, apalagi yang harus kalian tahu ya. Jadi udah tanda clef, tempo, ketukan. Oh wait, I should put here biar ketukan. Nah, biar tahu ini kita. Yes. Itu Kakak pakai aplikasi apa? Ini. Hah. MuseScore. MuseScore. Cara tulisnya? MUSE. Title score. Ini. Oh, tuh. MuseScore. Tunggu, Ya, itu yang kakak pakai. Itu gratis, udah free. hafal. Free, gratis. Apakah MuseScore? Ya, itu yang kakak pakai. Nah, buat gimana nulisin Kak ini. tulisannya Kak? Itu, MuseScore. tuh. Kalau di atas tuh. Uses score. Yang keempat ya, yang versi 4. Iya, versi 4.0. Abis itu komputer kalian meleduk. Enggak sih, tergantung. Kalau Komputer kalau soalnya komputernya kuat, no problem. Emang ukurannya kalau base-nya ini berapa, Kak? Gimana Kak? Ada tulisannya Kak? Base-nya Lihat. kecil ya soalnya. Lihat Kak tulisannya. Bentar. Ini note ya, oke? Tuh, MuseScore, itu yang kakak pakai buat kakak tulis note. MuseScore. Senin, tanggal berapa sekarang hari ini? 9 Januari 2023. Oke, gengs. Gratis kan Kak? Gratis banget. Gratis banget. MuseScore itu Aplikasi buat itu. Biasa, sheet musik. Buat tulis musik. Iya, download dulu ya Kak? Download dulu ya? Ya, download lah. Iyalah. Jarang kalau memakai aplikasi ini jarang download. Itu kakak pas nulis buat kalian tuh yang lagu-lagu buat yang konser tuh pakai MuseScore kakak tulisnya. Oke ya. Jadi kurang lebih ya beginilah. Jadi ini adalah yang harus kalian baca ya. Kalian pelajari biar nanti pas ada kakak kasih lagu udah tahu oh notnya ini gitu. Oke, udah bisa baca. Apakah ada yang masih punya pertanyaan? Ayo, terakhir deh kakak buka pertanyaan deh. Nggak wajib tentang ini. Kalau apapun tentang musik secara umum boleh. Harus ada yang nanya. Soalnya kan di sini banyak yang kakak belum ketemu. Kalau nggak ada yang nanya, kakaknya yang nanya. Kenapa? Kalau nggak ada yang nanya, kakaknya yang nanya. Nanya apaan gue? Soalnya banyak orang baru nih. Ada Sondang Metisia Siombing, kakak belum pernah ketemu. Jekonia, ada Farah, Ravano, Ili. Aza. Ili. Itu orang baru semua tuh. Ya kan? Iya. Jadi banyak yang kakak belum pernah ketemu. Nah, apa kalian ada punya pertanyaan nggak? Apakah kakak ngajar lo cepet atau gimana, ya kan? Tidak. Kalau orang yang udah lama sama kakak mungkin udah tahu cara ngajar kakak gimana kan? Cuma bagi yang baru-baru, apakah shock nggak gitu loh?
Aman gak, gengs? Aman, amin. Aman ya saat ini. Oke, kakak coba ini ya. Catatan kelas Kalian. musik Kak Jevan. Kan kelas musik Kak Jevan. Ya. Badai itu nggak sebenarnya dari dulu ini salah tahu. Sama nama kakak pakai Z dan pakai F bukan J pakai J sama V. Cuman ya sudahlah. Apa boleh buat nempel nama Jevan ya Jevan dah. Sebenarnya salah sih nama kakak sebenarnya bukan itu. Karena namanya aku udah baca Kak Jevannya. Ya Z, terus pakai Z bukan pakai J. Ya kan? Cuman nah ya sudahlah. Iya, kayaknya harusnya itu. Oke ya. Nah, Kak tahu nggak yes. siapa Kak cerita tapi tidak apa. Kayaknya harusnya diganti sama F. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang penting gini, nama kakak nggak penting, ya penting kalian dapat ilmu. Itu yang penting. Setuju teman-teman? Setuju. Sip. Setuju. Ya udah. Nah oke, by the way, sebelum kakak mau akhiri kelasnya, kakak mau tahu nih, kan kakak ngajar dua, kakak ngajar piano atau keyboard dan juga gitar. Masih ada nggak sih murid gitar sekarang? Nah, itu saya juga penasaran nih. Ada yang pengen, Ada nggak murid yang belajar gitar? iya, saya kurang tahu juga. Soalnya kelihatannya di sini kebanyakan pada belajar piano semua. Iya, dulu pas awal-awal pertama kakak buka kelas, gitarnya banyak, piano dikit. Sekarang piano semua, gitar kemana semua? Kan ini kan lagi tahun baru, kebalikan baru. Oh, tahun baru, jadi kebalikannya. Iya, makanya itu dia. Berarti aku Tapi, harus pindah ke piano. nggak Semuanya pada apa-apa. healing, semuanya pada healing. Jadi Iya. Tapi untung sebenarnya ya kalau kalian bisa main piano, kalau kalian sudah menguasai piano, kalian akan bisa gitar secara sendirinya. Karena untuk baca not piano sama dengan baca not gitar, chord di piano sama chord di gitar, tinggal kalian beda ngafalin gripnya doang. Kakak piano, kakak ngeles dan kakak emang ada sertifikasi guru, ya kan? Tapi kalau kakak gitar, kakak tuh didak. Pas kakak SMP, kakak lihat orang gimana main gitar, pas dia istirahat siang, kakak main gitar, kakak cobain sendiri di kelas. Bisa. Ya kan? Jadi emang piano itu kakak bilang ya utamanya. Kalau kamu bisa piano, kamu bisa segalanya deh. Cuman terkadang piano susahnya apa? Satu, alat musiknya gede, mungkin di rumah kagak muat. Kedua, takut tetangga ngomel, berisik rumah lu, main piano terus jam 2 pagi gitu kan. Kecilin suaranya. Lagian ngapain main jam 2 pagi lagian? Ya entahlah, kayak nggak tahu kan. Kalau drum, kalau gitar kan bisa main di kamar, nggak berisik gitu kan. Jadi mungkin akan ada plus minus masing-masing instrumen. Cuman bagi kakak pribadi, kakak lebih suka piano. Tetap karena piano lebih komplit ilmunya. Tekniknya menurut kakak lebih komplit gitu, oke? kata guru aku yang waktu dulu itu kalau udah Yes. satu musik bisa, semuanya bisa. Yes and no. Kalau kamu bisa piano, akan bisa keyboard. Kalau kamu bisa piano, nih bisa ke gitar bisa ke bass, gitar bisa ke biola juga. Oh. Tapi nggak bisa langsung piano langsung ke biola. Nggak bisa, harus piano, terus gitar dulu, gitar baru ke biola. Jadi ada step by step gitu loh. Gitu. Jadi kalau kayak misalkan kayak kakak bisa main instrumen, bisa, kakak bisa piano, keyboard, gitar, bass, dan biola bisa. Kenapa? Karena utama itu piano. Tapi nggak bagus-bagus banget, asal bisa aja. Yang bisa banget ya piano gitu kan. Tapi asal buat kayak misalnya kayak kalau di gereja buat cover orang yang tiba-tiba pemain gitar nggak datang, kakak bisa ganti gitarnya bisa, nggak ada masalah gitu kan. Jadi semua jadi bener, siapa tadi bilang kalau bisa bisa banyak? Alicia. Ocin ya? Alicia. Ya betul, ada benernya. Yang penting you have to start on the right instrument. Kalau kamu startnya biola, nggak bakal bisa piano. Iya kan? Nah, tadi ada istri kakak lewat di belakang. Siapa tuh bos? Siapa tuh? Istri dong. Istri dong. Ya, jadi begitu. Jadi makanya kakak ngajar piano dan gitar. Kenapa? Kan itu menurut kakak adalah dua instrumen yang paling utama dalam kalian bermusik. Ya kan? Nanti kalau kalian misalnya udah jago piano dan gitar, next apa kalian ambil? Ambil vokal. Kayak contoh kayak Ocin tuh dia nyanyi sama main gitar, ya kan?
Kalian kan kalau bayar bintang kecil, sini ada nggak murid kakak di sini ikut kelas Ado juga? Ado vokal. Iya. Saya ikut. Nah, itu penting tuh karena kenapa? Vokal tuh menyeimbangkan. Ya, menyeimbangkan. Jadi kalau kalian main musik pakai jari itu kan jari ke kuping. Kalau kalian nyanyi itu dari mulut ke kuping. Jadi indranya kepake semua. Lagi pula kan kalian sekali bayar dapat semua. Kenapa nggak semuanya ambil kan ya kan? Betul nggak? Biar nggak rugi kan? Gitu. Iya. Jadi mumpung emang ada fitur, ada fasilitas bintang kecil kan, pakai semaksimal mungkin. Oke ya? Sip ya teman-teman semua. Nah, jadi segini dulu ya kelas hari ini. Untuk minggu depan yang kakak ke Bali akan kakak umumkan hari minggunya apakah kakak bisa kelas atau enggak hari Seninnya, oke? Kalau bisa artinya Senin bakal special kelas kakak dari Bali, kakak kita live streamingnya. Live Ya. streaming. Live streaming, ya, oke? Nah nanti ini akan kakak kirim PDF ke grup besar dan grup kakak juga, grup kecil kakak, oke? Oke, Kak. Ya, sampai sini semuanya. Kakak tutup, kakak pamit. Terima kasih semua yang udah datang hari ini. Semoga apa yang udah kakak ajarkan buat kalian menjadi ilmu. Sampai jumpa minggu depan kalau bisa. Ya, kalau bisa, kalau kakak bisa. Oke, sayonara semuanya, bye-bye. Oke. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Bye-bye. Send the link in WhatsApp. Udah nggak ada. Ya, I'll send you WhatsApp later. Oke? Okay, Kak. Thank you, Bye. Kak. And bye, Kak. Ya. See you next week. Yo, next week. Okay. Ili dan Asa, aku live ya. Karena aku mau